Rania Adeline menutup map berisi laporan keuangan kuartalan dengan helaan napas lega. Angka-angka yang tertera di sana menunjukkan pertumbuhan signifikan, melampaui target yang telah ditetapkan Dewan Direksi. Sebuah senyum tipis namun penuh kepuasan terukir di bibirnya. Dari jendela ruang kerjanya di lantai tertinggi gedung pencakar langit itu, hamparan kota Jakarta terbentang, sibuk dan gemerlap. Sudah 5 tahun sejak ia menduduki posisi Direktur Utama PT Adijaya Makmur Sentosa, sebuah perusahaan konglomerasi yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari properti hingga manufaktur. 5 tahun yang penuh kerja keras, dedikasi, dan tentu saja, pembuktian diri. Usianya baru menginjak 38 tahun, namun Rania telah memancarkan aura kepemimpinan yang matang dan disegani. Penampilannya selalu rapi dan elegan. Hari ini ia mengenakan setelan blazer dan rok pensil berwarna biru tua yang membalut tubuh langsingnya dengan pas. Rambut hitam legamnya ditata model bob modern, membingkai wajahnya yang tegas namun tetap memancarkan kelembutan. Sorot matanya tajam, mencerminkan kecerdasan dan ketegasan yang membuatnya mampu mengendalikan jalannya rapat-rapat penting dengan para petinggi perusahaan yang usianya jauh di atasnya. Kehidupannya kini adalah antitesis dari masa lalunya. Sebuah masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam, meski sesekali serpihannya masih muncul, meninggalkan rasa ngilu yang samar. Perceraiannya dengan Bima Airlangga, putra tunggal dari keluarga terpandang, telah menjadi titik balik dalam hidupnya. Pernikahan yang awalnya ia bayangkan akan menjadi pelabuhan kebahagiaan, justru menjelma menjadi sumber tekanan batin yang tak berkesudahan. Dan sumber utama dari tekanan itu adalah ibu mertuanya, Bu Ratna Prawiranegara. Rania mengalihkan pandangannya dari gemerlap kota, kembali ke mejanya yang luas dan bersih. Di salah satu sudut, sebuah bingkai foto digital menampilkan berbagai momen kebersamaannya dengan timnya, juga beberapa foto saat ia menerima penghargaan bisnis. Tidak ada foto pribadi dari masa lalunya. Itu adalah pilihannya. Ia telah membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya, bukan untuk mengisolasi diri, melainkan untuk melindungi kedamaian yang telah susah payah ia raih. Tiba-tiba, interkom di mejanya berbunyi pelan. Ibu Rania, ada telepon dari Ibu Diana, teman kuliah Ibu dulu. Suara sekretarisnya, Mira, terdengar sopan. Sambungkan, Mir, jawab Rania, sedikit mengernyit. Diana adalah teman lamanya yang kini tinggal di luar kota. Jarang sekali mereka berkomunikasi kecuali ada hal yang sangat penting. Rania, apa kabar, Say? Suara ceria Diana langsung menyapa begitu sambungan terhubung. Diana? Baik. Kamu sendiri bagaimana? Tumben sekali telepon jam kerja. Rania membalas, berusaha terdengar santai. Aku baik juga. Ini, ada kabar heboh dari lingkaran pertemanan lama kita di sini. Kamu tahu kan? Aku masih suka kepo grup alumni SMA Bima. Jantung Rania sedikit berdesir mendengar nama mantan suaminya disebut. Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap netral. Oh ya? Ada apa memangnya? Bima menikah lagi. Baru kemarin acaranya. Katanya sih cukup mewah. Ibunya, si Tante Ratna itu. Wah, jangan ditanya. Pasti bangganya selangit dapat menantu baru. Diana bercerita tanpa jeda, tidak menyadari perubahan subtil dalam diri Rania. Rania terdiam sejenak. Bima menikah lagi. Seharusnya ia tidak peduli. Pernikahannya dengan Bima sudah berakhir 7 tahun lalu. 7 tahun yang terasa seperti seumur hidup. Namun, mendengar nama Bu Ratna disebut bersamaan dengan menantu baru dan bangga selangit, sekelebat memori pahit tak ayal melintas di benaknya. Flashback. Rania, kamu itu bisanya apa sih selain menghabiskan uang Bima? Lihat itu si Lisa, menantunya teman mama. Baru setahun menikah sudah dibelikan suaminya butik. Kamu, masih saja jadi karyawan rendahan. Gaji segitu buat apa? Cercaan itu meluncur begitu saja dari bibir Bu Ratna di suatu sore, saat Rania baru pulang kerja dengan tubuh lelah. Kala itu, Rania memang baru merintis karirnya sebagai staf junior di sebuah perusahaan konsultan, sementara Bima sudah memegang posisi manajerial di perusahaan keluarga mereka, berkat koneksi dan tentu saja, modal dari orang tuanya. Bima,
yang duduk di ruang tengah menonton televisi, hanya diam. Tak pernah sekalipun ia membela Rania di hadapan ibunya. Kelemahan Bima itulah yang perlahan menggerogoti cinta Rania. Ia merasa berjuang sendirian dalam pernikahannya. Di lain waktu, saat acara keluarga besar, Bu Ratna dengan sengaja membanding-bandingkan Rania dengan menantu-menantu lain di keluarga besarnya yang berasal dari keluarga kaya, atau memiliki profesi yang dianggap lebih bergengsi, seperti dokter atau pengacara. Coba kamu lihat Santi, suaminya pengusaha properti sukses. Tiap tahun diajak keliling Eropa. Lah kamu, Nia? Paling banter diajak Bima ke puncak. Ujar Bu Ratna dengan nada meremehkan. Disambut tawa beberapa kerabat yang sama piciknya. Rania hanya bisa menelan ludah, menahan air mata yang hampir jatuh. Harga dirinya seolah diinjak-injak. Ia mencoba membicarakannya dengan Bima, berharap suaminya itu mau mengerti dan mendukungnya. Namun, Bima selalu punya jawaban klise. Mama memang begitu orangnya, sabar saja. Jangan diambil hati. Kata itu terasa begitu mudah diucapkan. Namun begitu sulit dijalani ketika setiap hari ia harus menghadapi sindiran dan pandangan merendahkan dari ibu mertuanya. Bu Ratna juga kerap mengomentari penampilan Rania yang dianggapnya kurang. Wah, untuk standar menantu keluarga prawira negara. Baju kamu kok itu-itu saja? Tidak bisakah minta Bima belikan yang lebih bagus? Malu mama kalau arisan bawa menantu penampilannya biasa saja begini. Padahal, Rania selalu berusaha tampil rapi dan sopan, sesuai dengan kemampuannya saat itu. Ia bukan tidak mau tampil mewah, tapi ia punya prioritas lain, yaitu menabung untuk masa depan dan membantu keluarganya sendiri yang hidup sederhana. Puncak dari semua tekanan itu adalah ketika Bu Ratna mulai mendesaknya untuk segera memberikan cucu, seolah Rania adalah pabrik anak. Ketika setelah 2 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai momongan, Bu Ratna semakin menjadi-jadi. Jangan-jangan kamu mandul lagi, tudingnya suatu hari, tanpa perasaan. Saat itulah Rania merasa sudah cukup. Ia tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang toksik itu. Dengan berat hati, ia mengajukan gugatan cerai. Bima, seperti biasa, tidak banyak berjuang untuk mempertahankannya. Mungkin ia juga lelah, atau mungkin ia memang tidak pernah benar-benar mencintai Rania sedalam Rania mencintainya dulu. Akhir flashback. Nia? Halo? Kamu masih di sana? Suara Diana di seberang telepon menyadarkan Rania dari lamunannya. Ah, iya, Din. Maaf, tadi ada sedikit gangguan koneksi. Rania berbohong. Jadi, Bima menikah lagi ya? Syukurlah kalau begitu. Semoga dia bahagia dengan pilihannya. Ada sedikit getir dalam suaranya, namun lebih banyak ketulusan. Ia benar-benar berharap Bima bahagia, karena itu berarti ia tidak perlu lagi berurusan dengan masa lalu itu. Iya, katanya si menantunya kali ini, bibit, bebet, bobotnya jelas. Begitu kata orang-orang di grup. Kamu tahu sendirilah standar Tante Ratna, lanjut Diana, masih belum menyadari bahwa topik ini sedikit sensitif bagi Rania. Rania tersenyum kecut. Tentu saja. Bibit, bebet, bobot. 3 kata keramat yang selalu didengungkan Bu Ratna. Dulu, Rania dianggap gagal memenuhi ketiga kriteria itu. Keluarganya hanya keluarga pegawai negeri biasa, bukan pengusaha atau pejabat tinggi. Ia sendiri hanyalah seorang wanita karir yang merangkak dari bawah. Ya sudahlah, Din. Itu urusan mereka. Aku turut bahagia untuknya, ujar Rania, berusaha mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, bagaimana proyek butikmu sekarang? Pembicaraan kemudian beralih ke topik lain, dan tak lama kemudian Rania menutup telepon. Ia memutar kursinya kembali menghadap jendela. Kabar pernikahan Bima ternyata sedikit mengusiknya, bukan karena ia masih mencintai Bima, tapi lebih karena memori tentang Bu Ratna yang kembali menyeruak. Wanita tua itu, dengan segala arogansi dan obsesinya pada status sosial, pasti sedang berada di puncak kebahagiaannya. Memamerkan menantu baru yang menurut asumsinya, jauh lebih superior dibandingkan dirinya dulu. Rania menarik napas panjang, berusaha mengenyahkan pikiran-pikiran negatif itu.
Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengusik kedamaiannya. Bu Ratna dan segala tingkah lakunya bukan lagi urusannya. Ia kini adalah Rania Adelini, seorang wanita mandiri yang telah membangun kerajaannya sendiri, bukan dari warisan atau koneksi, melainkan dari keringat dan air matanya sendiri. Di kediaman keluarga prawira negara yang megah, suasana terasa berbeda beberapa minggu terakhir. Ada semacam energi baru yang menyelimuti rumah besar bergaya klasik Eropa itu, dan sumber energi tersebut tak lain adalah Bu Ratna prawira negara sendiri. Sejak putranya, Bima Airlangga, resmi mempersunting Sinta Ayu Wulandari, Bu Ratna seolah menemukan kembali gairah hidupnya yang sempat meredup pasca perceraian Bima dengan Rania 7 tahun silam. Baginya, kehadiran Sinta adalah jawaban atas doa-doanya, sebuah kompensasi atas kegagalan pernikahan Bima yang pertama. Pagi itu, Bu Ratna sedang duduk di teras belakang rumahnya yang menghadap ke taman penuh bunga aneka warna, menyesap teh melati kesukaannya. Di tangannya, sebuah tablet menampilkan galeri foto pernikahan Bima dan Sinta. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya setiap kali melihat potret menantu barunya itu. Sinta, dengan gaun pengantin putih sederhana namun elegan, tampak begitu ayu dan serasi bersanding dengan Bima yang gagah. "Lihat, Big Sum," ujar Bu Ratna kepada asisten rumah tangga senior yang sedang merapikan tanaman di dekatnya. "Cantik sekali kan menantu saya yang baru ini? Anggun, sopan," tutur katanya lembut. Jauh beda dengan yang dulu itu. Nada suaranya penuh kemenangan, seolah Big Sum adalah perwakilan dari semua orang yang pernah meragukan seleranya. Big Sum, yang sudah puluhan tahun mengabdi pada keluarga prawira negara, hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ia sudah hafal tabiat majikannya. "Iya, Bu. Mbak Sinta memang kelihatannya anak baik." "Kelihatannya? Memang baik, Big. Dari keluarga terpandang. Pendidikannya juga bagus. Saya dengar dari Bima, Sinta itu lulusan universitas negeri ternama. Pasti pekerjaannya juga mentereng." "Belum sempat saya tanya detail sih, tapi dari penampilannya saja sudah kelihatan, anak pintar dan berkelas." Bu Ratna melanjutkan bualannya, lebih banyak ditujukan untuk meyakinkan dirinya sendiri dan membangun citra ideal Sinta dalam benaknya. Kenyataannya, ia memang belum banyak tahu tentang latar belakang pekerjaan Sinta. Bima hanya menyebutkan Sinta bekerja di sebuah perusahaan swasta besar, dan bagi Bu Ratna, itu sudah cukup untuk diasumsikan sebagai posisi yang hebat dengan gaji fantastis. Sinta memang gadis yang sopan dan penurut. Setiap kali berkunjung, ia selalu membawa buah tangan, berbicara dengan nada rendah, dan tak pernah membantah ucapan Bu Ratna. Kontras sekali dengan Rania dulu, yang di mata Bu Ratna, terlalu mandiri, punya pendapat sendiri, dan kadang berani menyanggah argumennya, meskipun dengan cara yang sopan. Bu Ratna tidak suka wanita yang terlalu pintar dan vokal, karena itu membuatnya merasa tersaingi. Ia lebih suka menantu yang bisa diatur dan dijadikan pajangan kebanggaan. Telepon genggam Bu Ratna berdering. Nama, Arisan Sosialita Gemilang, tertera di layar. Dengan semangat, ia menerima panggilan itu. "Halo, Jeng Endang. Apa kabar?" Sapanya dengan suara yang dibuat semanis mungkin. Dari seberang telepon, terdengar suara cempreng Jeng Endang, salah satu ratu gosip di kelompok arisannya. "Baik, Jeng Ratna. Aduh, selamat ya atas pernikahan Bima. Dengar-dengar menantunya cantik jelita. Dari keluarga ningrat pula ya?" Bu Ratna terkekeh, merasa egonya terangkat. "Ah, Jeng Endang bisa saja. Ningrat tidak juga. Tapi memang dari keluarga baik-baik, terpelajar. Namanya Sinta. Anaknya manis sekali. Penurut. Bima juga kelihatan bahagia sekali sekarang." "Syukurlah kalau begitu. Kapan nih mau dikenalkan ke kita-kita? Penasaran juga pengen lihat menantu baru Jeng Ratna. Jangan sampai seperti yang dulu ya, Jeng, yang katanya terlalu ambisius sampai lupa kodrat." Sindir Jeng Endang, merujuk pada Rania. Hati Bu Ratna menghangat mendengar sindiran itu. Ia merasa mendapat pembenaran atas ketidaksukaannya pada Rania. "Hus, jangan bicara begitu, Jeng. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi yang jelas, Sinta ini beda.
Dia tahu bagaimana menempatkan diri sebagai istri dan menantu. Pokoknya, idaman mertua sekali. Bu Ratna tertawa penuh kemenangan. Nanti ya, saya memang berencana mengadakan syukuran kecil-kecilan sekaligus perkenalan Sinta. Pasti kalian semua saya undang. Wah, asyik. Ditunggu undangannya ya. Jeng, jangan lupa, dress code-nya yang heboh, biar kita bisa sekalian pamer koleksi terbaru. Sahut Jeng Endang antusias. Setelah menutup telepon, Bu Ratna segera memanggil Bima yang baru saja turun dari kamarnya. Bima, sini nak, Mama mau bicara. Bima, dengan wajah yang masih sedikit mengantuk, menghampiri ibunya. Ada apa, Ma? Mama berencana mengadakan syukuran untuk pernikahan kalian, sekaligus memperkenalkan Sinta secara resmi ke teman-teman Mama dan keluarga besar. Bagaimana menurutmu? Bima menghela napas. Ia tahu ibunya pasti akan melakukan hal semacam ini. Ma, apa tidak terlalu berlebihan? Kita kan sudah mengadakan resepsi pernikahan. Berlebihan bagaimana? Ini syukuran. Nak, wajar dong Mama bangga punya menantu seperti Sinta. Mama ingin semua orang tahu betapa beruntungnya kamu mendapatkan istri sebaik dia. Bu Ratna menatap putranya dengan tatapan yang menuntut persetujuan. Lagi pula, ini juga untuk menjaga nama baik keluarga kita. Biar orang tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Bima tahu, masa lalu, yang dimaksud ibunya adalah Rania. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, Rania pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dan Sinta, istrinya sekarang, adalah wanita sederhana yang mungkin akan merasa canggung jika harus dipamerkan dalam acara yang terlalu formal dan penuh kepura-puraan. Sinta bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan, bukan manajer atau direktur seperti yang mungkin dibayangkan ibunya. Gajinya pun standar upah minimum regional. Bima belum sempat menjelaskan detail ini kepada ibunya. Khawatir ibunya akan kecewa atau malah merendahkan Sinta. Ia selalu menunda-nunda, berharap ibunya akan menerima Sinta apa adanya. Terserah Mama sajalah, jawab Bima akhirnya, memilih untuk tidak berdebat. Ia tahu, melawan keinginan ibunya sama saja dengan menabrak tembok. Wajah Bu Ratna langsung berseri-seri. Nah, begitu dong. Kamu serahkan saja semuanya pada Mama. Mama akan atur semuanya biar sempurna. Kita adakan minggu depan saja, di taman belakang ini. Mama akan panggil catering terbaik, dekorasi yang paling mewah. Sinta pasti akan senang. Bu Ratna segera menyibukkan diri dengan rencana pesta. Ia menghubungi vendor dekorasi, catering, bahkan perancang busana untuk memesan pakaian seragam khusus untuknya, Bima, dan Sinta. Dalam benaknya, pesta ini bukan hanya sekadar syukuran, tapi juga panggung pembuktian dirinya. Pembuktian bahwa ia berhasil mendapatkan menantu yang jauh lebih baik dari Rania. Ia ingin Rania, jika entah bagaimana kabar pesta ini sampai ke telinganya, merasa iri dan menyesal. Ia membayangkan Sinta, dalam balutan gaun indah rancangan desainer, berdiri di sampingnya, menerima pujian dari para tamu. Ia akan menceritakan, dengan sedikit bumbu dan asumsi, betapa hebatnya keluarga Sinta, betapa cemerlangnya karir Sinta. Ia akan memastikan semua orang melihat perbedaan kelas antara Sinta dan Rania. Hayalan itu membuatnya tersenyum puas. Sore harinya, ketika Sinta datang berkunjung bersama Bima, Bu Ratna menyambutnya dengan antusiasme yang meluap-luap. Sinta, sayang, sini. Nak, Mama punya kabar gembira. Bu Ratna menarik tangan Sinta untuk duduk di sebelahnya. Mama akan mengadakan syukuran untuk kalian minggu depan. Kamu tidak usah khawatir soal apa-apa. Mama sudah siapkan semuanya. Termasuk gaun cantik untukmu. Sinta tersenyum kaget. Syukuran, Bu? Tidak merepotkan? Tanyanya dengan nada sungkan. Ia tipe orang yang tidak suka menjadi pusat perhatian. Pesta pernikahan mereka saja sudah cukup membuatnya gugup. Tidak ada yang merepotkan untuk menantu kesayangan Mama. Bu Ratna mencubit pipi Sinta dengan gemas. Kamu tinggal duduk manis saja. Oh iya, Sinta, Mama belum sempat tanya detail. Kamu kan kerja di perusahaan besar itu.
Bagian apa kalau boleh Mama tahu? Pasti jabatannya penting ya. Sampai Bima bangga sekali cerita ke Mama. Sinta sedikit terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Ia melirik Bima, mencari bantuan. Bima hanya tersenyum kaku. Saya hanya staf biasa saja kok, Bu. Di bagian administrasi. Jawab Sinta jujur, dengan suara pelan. Bu Ratna mengernyit sesaat. Staf administrasi? Bayangannya tentang Sinta yang menduduki jabatan tinggi sedikit goyah. Namun, ia cepat-cepat menepis keraguan itu. Oh, administrasi di perusahaan sebesar itu pasti beda ya. Tanggung jawabnya besar. Gajinya juga pasti lumayan kan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sinta hanya tersenyum tipis, tidak mengiyakan maupun menyangkal. Ia tidak ingin mengecewakan ibu mertuanya. Tapi ia juga tidak mau berbohong. Ia berharap Bu Ratna tidak bertanya lebih jauh. Bima buru-buru mengalihkan pembicaraan. Sinta bawa kue kesukaan Mama, nih. Perhatian Bu Ratna teralih pada kotak kue yang dibawa Sinta. Untuk sementara, rasa penasarannya tentang pekerjaan Sinta terlupakan. Yang penting, Sinta adalah menantu yang penurut dan tahu cara mengambil hatinya. Soal pekerjaan, itu bisa ia poles nanti saat bercerita kepada teman-temannya. Toh, siapa yang akan tahu detailnya? Yang terpenting adalah citra yang ia bangun. Citra menantu idaman yang sempurna, yang akan membuat semua orang kagum dan iri. Terutama Rania. Ya, terutama Rania. Bu Ratna tersenyum licik dalam hati. Pesta ini akan menjadi panggung kemenangannya. Seminggu berlalu sejak Rania mendengar kabar pernikahan Bima. Informasi itu, meski sempat mengusik ketenangan batinnya sesaat, kini telah ia tepis jauh-jauh. Hari-harinya kembali disibukkan oleh ritme kerja yang padat sebagai pimpinan Adijaya Makmur Sentosa. Pagi itu, Rania memimpin rapat evaluasi proyek pembangunan sebuah kawasan hunian terpadu di pinggiran Jakarta. Proyek bernilai triliunan rupiah itu sempat menghadapi beberapa kendala terkait pembebasan lahan dan perizinan. Namun berkat lobi dan strategi yang ia terapkan, semua masalah berhasil diatasi. Data terakhir menunjukkan progres kita sudah mencapai 70% untuk tahap pertama. Saya harap akhir kuartal depan, serah terima unit perdana sudah bisa kita laksanakan sesuai jadwal. Ujar Rania dengan suara tenang namun tegas. Matanya menatap satu persatu manajer proyek dan kepala divisi yang duduk mengelilingi meja rapat panjang di ruang konferensi utama. Semua mengangguk. Beberapa mencatat poin-poin penting. Tak ada yang berani membantah atau bersantai di bawah kepemimpinannya. Rania dikenal sebagai atasan yang adil namun juga sangat menuntut standar kerja tinggi. Setelah rapat selesai dan para manajer membubarkan diri, Mira, sekretarisnya, masuk membawakan secangkir teh hijau hangat dan beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Bu, tadi pagi Ibu Diana menelepon lagi. Katanya ada hal penting yang ingin disampaikan. Minta Ibu menelepon balik jika sudah senggang. Rania mengernyit. Diana lagi? Apa dia tidak bilang ada urusan apa? Mira menggeleng. Tidak, Bu. Hanya bilang penting. Sambil menandatangani dokumen, Rania berpikir sejenak. Ia agak malas jika Diana kembali membahas urusan Bima dan keluarga mantan mertuanya. Namun, Diana adalah teman lama. Dan mungkin saja ada urusan lain yang lebih relevan. Setelah Mira keluar, Rania memutuskan untuk menelepon balik. Rania, akhirnya kamu telepon juga. Suara Diana terdengar antusias seperti biasa. Aku dapat undangan syukuran pernikahan Bima dan Sinta. Loh, acaranya minggu depan, di rumah Tante Ratna. Kamu diundang juga enggak? Rania menghela napas dalam hati. Ternyata benar dugaannya. Tidak, Din. Dan aku juga tidak mengharapkannya. Jawab Rania datar. Oh, sayang sekali. Padahal aku berharap kita bisa datang bareng. Tapi tahu tidak, Nia, di undangan itu, Tante Ratna menulis, syukuran pernikahan dan perkenalan menantu idaman. Gayanya itu loh, selangit. Aku jadi penasaran. Sehebat apa sih menantunya kali ini sampai dibangga-banggakan begitu? Diana tertawa kecil. Ngomong-ngomong,
Sinta itu katanya kerja di perusahaan besar juga. Kamu kenal nggak ya? Siapa tahu satu kantor sama kamu. Kan dunia ini sempit. Rania terdiam. Perkenalan menantu idaman. Kata-kata itu mengirimkan sinyal tidak enak ke benaknya. Ia bisa membayangkan dengan jelas bagaimana Bu Ratna akan bertingkah di acara itu. Aku tidak tahu, Din. Karyawan di perusahaanku ribuan jumlahnya. Aku tidak mungkin kenal semua secara pribadi, apalagi jika hanya staf biasa, jawab Rania, berusaha terdengar acuh tak acuh. Iya juga sih. Ya sudah, nanti aku ceritakan ya bagaimana serunya pesta Tante Ratna. Siapa tahu ada gosip menarik. Diana menutup telepon setelah berceloteh beberapa saat lagi. Rania meletakkan gagang telepon dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit rasa kesal pada Bu Ratna yang sepertinya tidak pernah berubah. Selalu haus pengakuan dan gemar pamer. Namun, ada juga rasa kasihan pada Sinta, menantu baru itu, yang tanpa sadar telah dijadikan objek kebanggaan dan alat pemuas ego mertuanya. Semoga saja nasibnya tidak seperti dirinya dulu. Ia mencoba mengalihkan pikirannya kembali ke pekerjaan. Ada proposal investasi baru dari perusahaan asing yang harus ia pelajari. Setumpuk laporan analisis pasar menantinya. Rania membenamkan dirinya dalam kesibukan. Ia tidak punya waktu untuk memikirkan drama keluarga mantan suaminya. Dunianya kini adalah tentang strategi bisnis, negosiasi alot, dan keputusan-keputusan penting yang berdampak pada ribuan karyawannya. Sore itu, saat Rania sedang berjalan menuju lift untuk pulang, ia berpapasan dengan beberapa karyawan dari divisi lain. Salah satunya adalah seorang gadis muda berwajah ayu dengan senyum sopan. Gadis itu sedikit menunduk ketika berpapasan dengannya. Khas karyawan yang segan pada atasan tertinggi. Rania membalas dengan senyum tipis dan anggukan singkat. Ia merasa pernah melihat wajah gadis itu di suatu tempat di kantor. Mungkin di kantin atau saat acara internal perusahaan. Tapi ia tidak bisa mengingat nama atau posisinya. Wajahnya tampak familiar. Namun juga umum. Gadis itu adalah Sinta Ayu Wulandari. Namun Rania belum menyadarinya. Sinta sendiri merasa jantungnya sedikit berdebar setiap kali berpapasan atau berada dalam jarak pandang dengan Ibu Rania Adeline. Baginya, Ibu Rania adalah sosok wanita inspiratif yang sangat ia kagumi. CEO muda, cantik, cerdas, dan memimpin perusahaan sebesar ini. Sinta sering mendengar cerita dari rekan-rekan kerjanya tentang ketegasan dan kehebatan Ibu Rania dalam mengambil keputusan. Ia hanya seorang staf administrasi biasa di divisi umum, yang tugasnya lebih banyak berkutat dengan dokumen, surat menyurat, dan penjadwalan. Dunia mereka terasa begitu jauh berbeda, meski berada dalam satu atap gedung perkantoran yang sama. Sinta tidak pernah membayangkan bahwa ada benang tak kasat mata yang menghubungkan dirinya dengan sang CEO melalui masa lalu yang rumit. Beberapa hari kemudian, Mira masuk ruangan Rania dengan membawa setumpuk map. Bu, ini daftar nominasi karyawan teladan untuk penghargaan tahunan perusahaan. Mohon Ibu tinjau dan berikan persetujuan akhir. Rania menerima map itu. Setiap tahun, Adijaya Makmur Sentosa memberikan penghargaan kepada karyawan dari berbagai level yang menunjukkan kinerja dan dedikasi luar biasa. Ini adalah salah satu cara Rania untuk memotivasi dan mengapresiasi sumber daya manusia di perusahaannya. Ia mulai membuka satu persatu profil calon penerima penghargaan. Foto, data diri, riwayat pekerjaan, dan justifikasi dari atasan masing-masing. Ketika sampai pada salah satu profil dari divisi umum untuk kategori staf pendukung terbaik, Rania sedikit tertegun. Foto seorang gadis muda dengan senyum manis. Sinta Ayu Wulandari. Nama yang sama dengan menantu baru Bima, yang diceritakan Diana. Mungkinkah? Rania membaca detail profil itu. Lulusan universitas negeri, baru bekerja 1 tahun di perusahaan. Namun mendapatkan rekomendasi kuat dari atasannya karena kerajinan, ketelitian, dan sikapnya yang selalu positif. Fotonya sama dengan gadis yang sering ia lihat sekilas di koridor atau lift. Gadis yang sama yang berpapasan dengannya tempo hari. Rania terdiam, memandangi foto Sinta. Jadi, ini menantu, idaman, yang dibangga-banggakan Bu Ratna? Seorang staf administrasi di perusahaannya sendiri?
Sebuah ironi yang hampir membuatnya tertawa. Bu Ratna, dengan segala obsesinya pada status dan kekayaan, mendapatkan menantu yang, dari segi posisi dan gaji, mungkin tidak jauh berbeda dengan dirinya dulu saat awal merintis karir, posisi yang selalu direndahkan oleh Bu Ratna. Rania menutup map itu pelan-pelan. Ia tidak akan membiarkan informasi ini memengaruhi keputusannya terkait penghargaan. Jika Sinta memang layak berdasarkan kinerjanya, ia akan tetap menyetujuinya. Profesionalisme adalah segalanya baginya. Namun, pengetahuan ini memberinya perspektif baru. Ia jadi semakin kasihan pada Sinta. Gadis itu mungkin tidak tahu bahwa mertuanya sedang membangun ekspektasi setinggi langit tentang dirinya. Ekspektasi yang mungkin tidak bisa ia penuhi di mata Bu Ratna yang materialistis. Sebuah ide kecil yang sedikit usil terlintas di benak Rania. Bagaimana jika ia tidak sengaja hadir di acara syukuran Bu Ratna? Bukan untuk mencari gara-gara, tapi lebih karena rasa penasaran ingin melihat langsung bagaimana Bu Ratna akan memamerkan Sinta, yang notabene adalah karyawannya sendiri. Dan bagaimana reaksi Bu Ratna jika suatu saat tahu kebenarannya? Rania menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak, itu terlalu kekanak-kanakan. Ia tidak punya waktu untuk permainan seperti itu. Lagi pula, ia tidak diundang. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Keesokan harinya, saat ia sedang makan siang di sebuah restoran Jepang semi-privat langganannya, ia melihat sosok yang sangat ia kenal di meja lain, tak jauh darinya. Bu Ratna, bersama dua orang temannya yang Rania kenali sebagai bagian dari lingkaran sosialita kelas atas. Mereka sedang asyik berceloteh dengan suara yang cukup keras. Khas ibu-ibu sosialita yang ingin menjadi pusat perhatian. Rania berusaha untuk tidak terlihat, berharap mereka tidak menyadari kehadirannya. Namun, saat salah satu teman Bu Ratna bangkit hendak ke toilet, pandangan wanita itu tak sengaja bertemu dengan Rania. Wanita itu tampak kaget, lalu buru-buru berbisik pada Bu Ratna. Seketika, Bu Ratna menoleh. Wajahnya yang semula ceria langsung berubah tegang saat melihat Rania. Ada kilat kaget, tidak suka, dan sedikit rasa terintimidasi di matanya. Dunia memang sesempit daun kelor, pikir Rania getir. Pertemuan tak sengaja di restoran Jepang itu jelas merusak suasana hati Bu Ratna. Wajahnya yang tadinya berseri-seri saat bercerita tentang Sinta kepada teman-temannya, langsung menegang begitu melihat Rania Adline. Mantan menantunya itu tampak semakin berwibawa dan, yang lebih menyebalkan bagi Bu Ratna, semakin sukses. Aura kemakmuran dan kepercayaan diri Rania begitu kontras dengan citra menantu sederhana dan penurut yang dulu ia kenal. Seolah Rania sengaja muncul di sana untuk merusak kebahagiaannya. Siapa itu? Jeng Ratna? Kok Jeng langsung pucat begitu? Tanya Jeng Susan, salah satu temannya, dengan nada ingin tahu. Bu Ratna cepat-cepat menguasai diri. Ia tidak mau terlihat kalah. Oh, itu Rania, mantan istrinya Bima. Jawabnya dengan nada meremehkan, seolah menyebut nama yang tidak penting. Kasihan, sepertinya dia makan siang sendirian. Maklumlah, wanita karir terlalu sibuk sampai lupa cari pasangan lagi. Oh, jadi itu Rania yang dulu Jeng ceritakan sering membangkang. Timpal Jeng Leni. Teman satunya lagi, matanya menyorot Rania dengan penuh selidik. Memang kelihatannya angkuh sekali ya. Beda jauh pasti dengan Sinta, menantu Jeng yang sekarang. Bu Ratna tersenyum penuh arti. Tentu saja beda kelas. Jeng, Sinta itu, wah, paket komplet. Dari keluarga baik-baik, pendidikannya tinggi, sopan santunnya luar biasa. Pekerjaannya juga di perusahaan multinasional ternama. Posisinya strategis. Bima benar-benar beruntung mendapatkannya. Bu Ratna sengaja mengeraskan suaranya, berharap Rania di meja seberang bisa mendengarnya. Melihat Rania tadi seolah memicu kembali semangat kompetisinya. Acara syukuran minggu depan harus menjadi ajang pembuktian mutlak bahwa pilihannya kali ini jauh lebih superior. Ia akan memastikan Rania, entah bagaimana caranya, mendengar kabar kehebatan menantu barunya. Sementara itu, di gedung Adijaya Makmur Sentosa, Sinta Ayu Wulandari tengah menyelesaikan laporan bulanan untuk atasannya, Pak Herman,
manajer divisi umum. Jemarinya lincah menari di atas papan ketik. Matanya fokus pada layar komputer. Meja kerjanya di sebuah bilik sederhana di tengah lautan bilik-bilik lain. Tampak rapi dan terorganisir. Ada sebuah pot kaktus kecil di sudut meja dan bingkai foto pernikahannya dengan Bima. Sinta adalah tipe karyawan yang disukai banyak orang. Rajin, teliti, tidak banyak bicara yang tidak perlu, dan selalu siap membantu. Ia mengerjakan tugas-tugas administratifnya dengan penuh dedikasi, mulai dari mengatur jadwal rapat, membuat notulen, mengurus perjalanan dinas, hingga memastikan semua dokumen terarsip dengan baik. Baginya, pekerjaan ini adalah amanah. Meskipun hanya staf administrasi, ia bangga bisa menjadi bagian dari perusahaan sebesar Adijaya Makmur Sentosa. Tentu saja, ia mengagumi sosok Ibu Rania Adlini, sang direktur utama. Setiap pagi, jika kebetulan datang bersamaan, Sinta sering melihat Ibu Rania keluar dari mobil pribadinya di lobi utama, berjalan dengan langkah pasti dan penuh wibawa menuju lift khusus direksi. Sinta hanya bisa memandang dari jauh, dengan rasa kagum yang meluap. Baginya, Ibu Rania adalah simbol wanita sukses yang berhasil menaklukkan dunia korporasi yang keras. Terkadang, ia membayangkan betapa hebatnya bisa bertukar sapa atau bahkan berbincang sebentar dengan beliau. Namun ia sadar diri akan posisinya. Sinta, tolong siapkan draft surat undangan untuk rapat koordinasi dengan vendor minggu depan. Ya, data vendornya ada di map biru. Perintah Pak Herman dari ruangannya. Baik, Pak. Jawab Sinta sigap. Ia segera mencari map yang dimaksud dan mulai mengerjakan tugas barunya. Di tengah kesibukannya, ponselnya bergetar. Pesan dari Bima. Sayang, nanti malam ibu ajak kita makan malam di luar. Katanya mau fitting baju untuk acara syukuran. Sinta tersenyum membaca pesan itu. Ia senang Ibu Ratna begitu antusias. Meskipun kadang perhatian ibu mertuanya itu terasa sedikit berlebihan. Sejak resmi menjadi menantunya, Bu Ratna memang sangat memanjakannya. Selalu memuji kecantikannya, masakannya, meskipun Sinta jarang memasak untuk mertuanya, dan selalu membanggakan dirinya di depan orang lain. Sinta merasa sedikit tidak nyaman dengan pujian yang terasa terlalu dilebih-lebihkan, terutama terkait pekerjaannya. Mas, ibu kok sepertinya berpikir aku ini punya jabatan tinggi di kantor ya? Tanya Sinta pada Bima suatu malam. Aku jadi tidak enak kalau ibu cerita ke teman-temannya seolah aku ini manajer atau apa. Bima, yang sedang membaca koran, hanya tersenyum tipis. Sudahlah, Dek, biarkan saja Mama senang. Mama memang begitu orangnya, suka melebih-lebihkan. Yang penting kan Mama sayang sama kamu. Sinta tidak sepenuhnya setuju, tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Ia hanya berharap suatu saat nanti Bu Ratna bisa menerima dirinya apa adanya, bukan sebagai sosok menantu ideal yang ada dalam bayangan mertuanya. Pernah suatu kali, saat Sinta baru saja menyelesaikan presentasi internal kecil di divisinya dan mendapat pujian dari Pak Herman, ia merasa sangat senang. Ia menceritakannya pada Bima, dan Bima dengan bangga menyampaikannya pada Bu Ratna. Reaksi Bu Ratna di luar dugaan Sinta. Tuh kan, Bima, Mama bilang juga apa? Sinta ini memang anak pintar. Pasti sebentar lagi juga naik jabatan jadi manajer di perusahaanmu itu. Seru Bu Ratna dengan mata berbinar-binar, sambil menepuk-nepuk lengan Sinta. Nanti kalau sudah jadi manajer, jangan lupa traktir Mama di restoran mahal ya, Sin. Sinta hanya bisa tersenyum kaku. Perusahaan multinasional? Manajer? Ia bahkan tidak bekerja di perusahaan yang sama dengan Bima. Bima bekerja di perusahaan properti milik keluarganya sendiri, sementara Sinta bekerja di Adijaya Makmur Sentosa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga prawira negara. Sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini, yang Bima pun tidak berusaha meluruskannya. Sinta merasa serba salah. Sore itu, sebuah kejadian tak terduga memberinya sedikit suntikan semangat. Saat itu ia sedang membereskan ruang rapat kecil di dekat ruangan direksi yang baru saja selesai dipakai. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Ibu Rania Adline masuk, tampak sedikit terburu-buru. Sepertinya beliau salah masuk ruangan atau mencari seseorang. Maaf, apa Ibu Mira ada di sini?
Tanya Ibu Rania. Suaranya terdengar jelas dan berwibawa. Sinta, yang sedang merapikan beberapa gelas bekas minuman, sedikit terkejut. Ibu Mira sepertinya masih di ruangannya. Bu, di sebelah. Jawab Sinta sopan sambil sedikit menunduk. Ibu Rania menatapnya sekilas. Oh, begitu. Terima kasih. Kemudian, sebelum berbalik, mata Ibu Rania menangkap tumpukan map berisi materi presentasi yang tadi pagi ia gunakan dan belum sempat dibawa kembali oleh Mira. Tolong map-map ini antarkan ke ruangan saya ya. Bilang dari Ibu Rania. Tanpa menunggu jawaban, Ibu Rania berbalik dan keluar ruangan. Sinta terpaku sejenak, lalu dengan sigap mengambil tumpukan map itu. Jantungnya berdebar. Ia akan masuk ke ruangan direktur utama. Ini kesempatan langka. Dengan hati-hati, Sinta berjalan menuju ruangan Ibu Rania. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan. Masuk. Terdengar suara dari dalam. Sinta mendorong pintu dan melangkah masuk. Ruangan Ibu Rania sangat luas, dengan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Ibu Rania sedang duduk di meja kerjanya yang besar, berbicara di telepon dengan bahasa yang terdengar sangat profesional. Permisi, Bu. Ini map materi presentasi yang tadi, ujar Sinta pelan, meletakkan map di sudut meja yang kosong, berusaha tidak mengganggu. Ibu Rania mengakhiri panggilan teleponnya dan menoleh pada Sinta. Ia memperhatikan Sinta sejenak, seolah baru benar-benar melihatnya. Rania kini tahu siapa Sinta ini, menantu baru Bima yang sempat ia lihat fotonya di daftar nominasi karyawan teladan. Ironi situasi ini masih terasa menggelitiknya. Oh, ya. Terima kasih sudah mengantarkan. Temu. Sinta Ayu Wulandari dari divisi umum, kan? Sinta mengangguk cepat. Sedikit terkejut namanya disebut lengkap. Iya, Bu. Saya Sinta. Baiklah, Sinta. Rania mengulang namanya pelan. Kerjamu cepat dan rapi. Terima kasih. Sebuah senyum tipis namun tulus tersungging di bibir Ibu Rania. Baginya, ini adalah interaksi profesional biasa dengan seorang karyawan yang kebetulan memiliki kaitan personal dengan masa lalunya. Namun ia tak membiarkan hal itu memengaruhi sikapnya di kantor. Bagi Sinta, pujian singkat dari sang CEO terasa seperti penghargaan besar. Wajahnya bersemu merah karena senang dan sedikit gugup karena merasa diperhatikan secara khusus. Ia tidak tahu bahwa atasannya itu adalah mantan istri suaminya, atau bahwa namanya sudah menjadi topik pembicaraan antara Ibu Rania dan sekretarisnya terkait nominasi karyawan teladan. Sama-sama, Bu. Saya permisi dulu, pamit Sinta. Lalu bergegas keluar ruangan dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Ia tidak sabar ingin menceritakan kejadian ini pada Bima, tentang betapa ramah dan mengapresiasinya sang direktur utama. Malamnya, saat makan malam bersama Bu Ratna dan Bima untuk membahas persiapan akhir acara syukuran, Sinta merasa lebih percaya diri. Pujian dari Ibu Rania seolah memberinya validasi. Bagaimana, Sinta? Sudah siap jadi bintang di acara Mama nanti? Goda Bu Ratna sambil menyendokkan udang ke piring Sinta. Semua teman Mama sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu. Mama sudah ceritakan ke mereka kalau menantu Mama ini bukan cuma cantik, tapi juga pintar dan punya karir cemerlang di perusahaan besar. Sinta tersenyum. Kali ini, senyumnya terasa lebih tulus. Setidaknya, pujian, pintar, dan bekerja di perusahaan besar, itu ada benarnya. Meski mungkin tidak secemerlang yang dibayangkan Bu Ratna. Ia belum tahu bahwa perusahaan besar, tempatnya bekerja adalah kerajaan yang dibangun oleh wanita yang pernah begitu direndahkan oleh ibu mertuanya. Dan ia juga tidak tahu bahwa bintang yang dimaksud Bu Ratna akan bersinar dengan cara yang sama sekali tidak terduga di panggung sandiwara sang mertua. Pertemuan di restoran Jepang itu ternyata meninggalkan jejak yang lebih dalam pada Bu Ratna daripada yang ia perlihatkan. Melihat Rania, mantan menantunya, tampil begitu percaya diri dan sukses, bukannya membuatnya introspeksi, malah justru menyulut api persaingan yang lebih besar dalam dirinya. Ia merasa seolah Rania secara tidak langsung menantangnya, memamerkan keberhasilannya pasca bercerai dari Bima. Bu Ratna tidak bisa menerima kenyataan itu. Baginya, Rania seharusnya terpuruk,
Atau setidaknya tidak lebih baik dari putranya. Aku harus membuat Rania tahu bahwa Bima sekarang jauh lebih bahagia dengan Sinta. Dan Sinta, 100 kali lipat lebih baik darinya. Gumam Bu Ratna pada dirinya sendiri suatu pagi, sambil memandangi foto Bima dan Sinta yang sudah ia cetak besar dan pajang di ruang keluarga. Kehadiran Rania di restoran seolah menjadi katalisator. Acara syukuran yang awalnya hanya ia niatkan sebagai ajang pamer biasa kepada teman-temannya, kini memiliki target khusus, Rania Adline. Bu Ratna mulai menyusun siasat. Ia tidak mungkin mengundang Rania secara terang-terangan. Itu akan terlihat aneh dan putus asa. Namun, ia juga tidak mau Rania tidak tahu sama sekali. Ia ingin Rania tahu, dan jika mungkin, hadir, agar bisa menyaksikan sendiri kemenangannya. Setelah berpikir keras, sebuah ide licik muncul di benaknya. Ia mencari tahu alamat kantor Adijaya Makmur Sentosa. Tidak sulit bagi seorang Bu Ratna Prawira Negara untuk mendapatkan informasi semacam itu. Kemudian, ia menyiapkan sebuah kartu undangan khusus, lebih mewah dari undangan yang ia kirimkan kepada tamu lain. Kartu berwarna emas dengan ukiran rumit, mencerminkan selera tingginya. Di dalamnya, selain detail acara, ia menyelipkan secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang anggun. Rania yang terkasih, kami sekeluarga akan sangat berbahagia jika kamu berkenan hadir untuk turut mendoakan kebahagiaan putra kami Bima Airlangga dan menantu kami tercinta, Sinta Ayu Wulandari, dalam acara syukuran sederhana ini. Kehadiranmu akan menjadi kehormatan bagi kami. Salam hangat, Ratna Prawira Negara. Kata, sederhana, tentu saja sangat bertolak belakang dengan kemewahan kartu dan rencana pesta yang sesungguhnya. Dan frasa, menantu kami tercinta, sengaja ia tekankan. Bu Ratna tersenyum puas. Undangan ini cukup sopan untuk tidak terlihat sebagai serangan, namun cukup personal untuk memastikan Rania merasa diperhatikan. Ia membayangkan Rania menerima undangan ini, merasa terhina, atau mungkin penasaran. Apapun itu, tujuannya adalah membuat Rania resah. Beberapa hari kemudian, undangan itu sampai di meja kerja Rania, diantar oleh Mira dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Bu, ada kiriman undangan pribadi untuk ibu, ujar Mira, meletakkan amplop berwarna emas itu dengan hati-hati. Rania mengernyit melihat amplop yang mencolok itu. Ia tidak ingat punya acara dengan pihak yang biasa menggunakan undangan semewah ini. Dengan perlahan, ia membukanya. Matanya membaca tulisan kaligrafi yang indah, lalu beralih ke catatan kecil yang terselip. Seketika, darahnya sedikit berdesir. Bu Ratna mengundangnya. Sebuah senyum sinis yang tipis terukir di bibir Rania. Syukuran sederhana, gumamnya pelan, geli dengan kepura-puraan mantan mertuanya itu. Jelas kali ini adalah provokasi. Bu Ratna pasti ingin memamerkan Sinta di hadapannya secara langsung. Dari siapa, Bu? Tanya Mira. Tidak bisa menahan rasa penasarannya melihat perubahan ekspresi atasannya. Rania menunjukkan kartu undangan itu kepada Mira. Dari mantan ibu mertua saya. Mengundang ke acara syukuran pernikahan mantan suami saya dengan istri barunya. Mira terdiam, kaget. Ia tahu sedikit tentang masa lalu ibu Rania, meskipun atasannya itu tidak pernah bercerita detail. Ia bisa merasakan ada ketegangan di balik undangan itu. Lalu, apa ibu akan datang? Rania memutar-mutar pena di tangannya. Matanya menatap kosong keluar jendela. Haruskah ia datang? Sebagian dirinya merasa muak dan ingin merobek undangan itu lalu membuangnya ke tempat sampah. Mengabaikannya adalah pilihan termudah. Namun, sebagian dirinya yang lain, sisi yang lebih kuat dan mungkin sedikit pendendam yang selama ini terpendam, merasa tertantang. Kenapa ia harus menghindar? Ia bukan lagi Rania yang dulu, yang hanya bisa menunduk dan menahan sakit hati. Sekarang, ia adalah Rania Adline, wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang membangun kesuksesannya dari nol. Apa yang perlu ia takuti? Aku tidak tahu, Mir, jawab Rania jujur. Di satu sisi, aku malas meladeni sandiwaranya. Tapi di sisi lain, aku juga penasaran. Penasaran melihat bagaimana Bu Ratna akan memainkan
Sinta, karyawannya sendiri yang lugu itu. Penasaran melihat bagaimana Bu Ratna akan bereaksi jika suatu saat tahu siapa Sinta sebenarnya. Jika ibu memutuskan untuk datang, saya bisa menemani, atau mengatur pengamanan jika diperlukan. Tawar Mira, menunjukkan loyalitasnya. Rania tersenyum. Terima kasih, Mir. Tapi kurasa itu tidak perlu. Jika aku datang, aku akan datang sendiri. Ia ingin menghadapi ini seorang diri. Ini adalah urusan pribadinya dengan masa lalu. Selama beberapa hari berikutnya, Rania mempertimbangkan undangan itu. Ia teringat semua perlakuan Bu Ratna di masa lalu. Rasa sakit itu, meski sudah lama, ternyata belum sepenuhnya hilang. Mungkin, dengan datang ke acara itu, ia bisa benar-benar menutup bab lama tersebut. Menunjukkan pada Bu Ratna, dan yang lebih penting pada dirinya sendiri, bahwa ia sudah baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik. Ia tidak akan datang untuk mencari masalah, tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Akhirnya, Rania mengambil keputusan. Ia akan datang. Bukan karena ia peduli pada Bima atau pernikahan barunya, bukan juga karena ia ingin berdamai dengan Bu Ratna. Ia datang karena ia ingin. Karena ia bisa. Karena ia tidak lagi takut. Sementara itu, di rumah keluarga Prawira Negara, Bu Ratna semakin sibuk dengan persiapan akhir. Gaun istimewa untuk Sinta sudah jadi. Sebuah gaun malam berwarna sampanye, bertabur kristal halus, tampak anggun dan mewah. Bu Ratna memaksa Sinta mencobanya berulang kali, memastikan semuanya sempurna. Nah, begini kan cantik sekali. Seru Bu Ratna saat Sinta keluar dari kamar pas di butik langganannya. Kamu akan jadi bintang di pesta mama nanti. Sayang, semua mata akan tertuju padamu. Sinta tersenyum tipis. Gaun itu memang indah, tapi ia merasa sedikit tidak nyaman dengan semua kemewahan itu. Ia lebih suka tampil sederhana. Ia juga merasa gugup membayangkan harus menjadi pusat perhatian di depan teman-teman sosialita dan keluarga besar Bu Ratna. Ia takut tidak bisa memenuhi ekspektasi mertuanya. Ibu, apa tidak terlalu berlebihan? Saya takut nanti malah salah tingkah, ujar Sinta dengan suara pelan. Hus, jangan berkata begitu. Kamu itu menantu kebanggaan Mama. Tunjukkan pada semua orang siapa dirimu. Bu Ratna menepuk bahu Sinta dengan penuh semangat. Oh iya, Bima mana? Dia juga harus fitting jasnya hari ini. Bima, yang sedari tadi menunggu sambil memainkan ponselnya, hanya mengangguk pasrah. Ia melihat istrinya yang tampak sedikit tertekan. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Ibunya sedang dalam mode, tak terbantahkan. Ia hanya berharap acara ini cepat berlalu tanpa banyak drama. Ia tidak tahu bahwa ibunya telah mengirimkan undangan khusus kepada Rania, dan ia juga tidak tahu bahwa drama yang sesungguhnya justru baru akan dimulai. Rania, di kantornya, melirik kalender di mejanya. Hari Sabtu, hari di mana acara Bu Ratna akan dilangsungkan. Ia sudah menyiapkan sebuah gaun sederhana namun elegan dari salah satu desainer favoritnya. Tidak terlalu mencolok, namun cukup untuk menunjukkan kelasnya. Ia tidak berniat bersaing dalam hal penampilan. Ia hanya ingin merasa nyaman dan percaya diri. Ia menarik napas panjang. Apapun yang akan terjadi malam nanti, ia siap menghadapinya. Mungkin ini saatnya untuk sebuah konfrontasi terakhir. Sebuah penutup yang elegan untuk sebuah babak pahit dalam hidupnya. Atau mungkin, ini akan menjadi awal dari sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Sabtu malam itu, kediaman Prawira Negara bermandikan cahaya. Taman belakang yang luas telah disulap menjadi sebuah panggung perayaan yang mewah. Untaian lampu-lampu kecil berkelip di antara pepohonan. Meja-meja bundar berbalut taplak satin putih dihiasi rangkaian bunga impor yang megah. Dan panggung kecil di salah satu sudut menampilkan sebuah grup musik akustik yang melantunkan melodi-melodi romantis. Aroma aneka hidangan prasmanan dari catering ternama menguar, memanjakan hidung para tamu yang mulai berdatangan. Bu Ratna Prawira Negara berdiri di dekat pintu masuk taman, menyambut setiap tamu dengan senyum lebar yang terasa sedikit kaku karena terlalu dipaksakan. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang mencolok, perhiasan emas beruntai-untai menghiasi leher dan pergelangan tangannya.
Di sampingnya, Bima berdiri dengan setelan jas yang rapi, berusaha tersenyum ramah meski hatinya sedikit gelisah. Dan Sinta, sang bintang malam setidaknya menurut skenario Bu Ratna, tampak anggun dalam balutan gaun berwarna sampanye rancangan khusus. Wajahnya yang ayu dipoles riasan tipis, namun matanya menyiratkan kegugupan yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. "Selamat datang, Jeng Susan, Jeng Leni," seru Bu Ratna dengan antusiasme meluap saat melihat teman-teman arisannya tiba. "Ayo, ayo masuk. Kenalan dulu sama menantu kesayangan saya, Sinta." Bu Ratna segera menarik lengan Sinta, sedikit memaksanya maju. "Ini loh, Sinta. Jeng, lihat kan? Cantiknya seperti bidadari. Sudah begitu, pintar lagi. Dari keluarga terpandang, pendidikannya juga tinggi. Sekarang ini dia memegang posisi penting di salah satu perusahaan multinasional terbesar di Jakarta." Bu Ratna mengedipkan sebelah matanya penuh arti kepada teman-temannya, seolah berbagi rahasia besar. Sinta tersenyum malu. "Ibu bisa saja," ujarnya pelan, merasa pipinya memanas. "Saya hanya staf biasa kok, Tante." "Ah, kamu ini selalu merendah." Bu Ratna tertawa, menepuk pelan lengan Sinta. Staf biasa di perusahaan sebesar itu pasti tanggung jawabnya luar biasa. Gajinya juga pasti dolar, ya kan? Ia kembali menoleh ke teman-temannya, yang mengangguk-angguk kagum, termakan bualan Bu Ratna. Sinta ingin sekali meluruskan, mengatakan bahwa ia bekerja di perusahaan nasional, bukan multinasional, dan gajinya rupiah, bahkan setara UMR. Tapi melihat wajah Bu Ratna yang begitu bangga dan bersemangat, ia tidak tega. Ia hanya bisa tersenyum pasrah dan berharap topik pembicaraan segera beralih. Para tamu terus berdatangan. Keluarga besar prawira negara, kolega bisnis Bima, dan tentu saja, lingkaran sosialita Bu Ratna yang tak pernah absen dari acara pamer semacam ini. Bu Ratna dengan tak kenal lelah menggandeng Sinta ke sana kemari, memperkenalkan menantu, sempurna-nya itu kepada setiap orang. Setiap kali memperkenalkan Sinta, Bu Ratna selalu menambahkan bumbu-bumbu cerita yang membuat Sinta terdengar seperti wanita super dari negeri dongeng. Sinta ini bukan hanya cantik dan pintar, tapi juga sangat perhatian. Bima itu sekarang jadi lebih terurus dan bahagia sejak menikah dengannya. Beda sekali dengan dulu, waktu masih sama yang itu. Bu Ratna sengaja tidak menyebut nama Rania, namun tatapan dan nada suaranya yang meremehkan sudah cukup menjelaskan siapa yang ia maksud kepada tamu yang mengerti sejarah keluarganya. Beberapa tamu saling berbisik, melirik penuh arti. Sinta semakin merasa tidak nyaman. Ia merasa seperti boneka pajangan yang sedang dipertontonkan. Ia merindukan kesederhanaan hidupnya, meja kerjanya yang tenang, dan Bima yang apa adanya saat mereka hanya berdua. Kemewahan pesta ini terasa menyesakkan. Sekitar 1 jam setelah acara dimulai, sebuah mobil sedan hitam elegan berhenti di depan gerbang kediaman prawira negara. Sosok wanita berbalut gaun sutra berwarna zamrud gelap melangkah keluar. Rania Adline. Ia datang sendiri, tanpa pendamping. Rambutnya disanggul modern. Riasannya minimalis namun menonjolkan fitur wajahnya yang tegas. Sebuah kalung berlian sederhana menghiasi leher jenjangnya. Kehadirannya yang tenang namun penuh percaya diri itu langsung menarik perhatian beberapa tamu yang kebetulan berada di dekat pintu masuk. Bisik-bisik pun dimulai. "Itu kan Rania, mantan istrinya Bima. Berani sekali dia datang ke sini. Apa dia diundang?" Rania seolah tak peduli dengan tatapan dan bisikan itu. Ia melangkah memasuki area taman dengan anggun. Matanya menyapu kerumunan, mencari sosok Bu Ratna. Ia tidak perlu menunggu lama. Bu Ratna, yang sedang asyik berceloteh dengan sekelompok ibu-ibu, tiba-tiba terdiam saat salah satu temannya menyikut lengannya dan menunjuk ke arah Rania. Mata Bu Ratna membelalak sesaat. Kaget karena Rania benar-benar memenuhi undangannya. Namun, keterkejutan itu dengan cepat berganti menjadi senyum penuh kemenangan yang tersembunyi. "Bagus, dia datang juga. Sekarang, lihatlah baik-baik apa yang telah kamu sia-siakan, Rania," pikir Bu Ratna dalam hati. Dengan sengaja,
Bu Ratna mengeratkan gandengannya pada lengan Sinta, yang kebetulan sedang berdiri di sampingnya. Sinta, sayang, ayo kita sapa tamu-tamu yang lain. Biar semua orang tahu betapa beruntungnya Mama punya menantu sepertimu. Ia sengaja berbicara dengan suara yang cukup keras, berharap Rania mendengarnya. Rania menemukan sebuah meja yang agak kosong di sudut taman. Ia menerima segelas jus jeruk dari pelayan yang lewat dan duduk dengan tenang, mengamati panggung sandiwara yang sedang dimainkan Bu Ratna. Ia melihat Sinta, karyawannya sendiri, tampak begitu canggung dan pucat di bawah sorotan lampu dan pujian berlebihan dari Bu Ratna. Ada rasa kasihan yang timbul di hati Rania untuk gadis itu. Beberapa tamu yang mengenal Rania dari masa lalu mencoba mendekatinya, berbasa-basi. Rania menanggapi dengan sopan dan ramah, namun menjaga jarak. Ia tidak datang untuk bernostalgia atau mencari simpati. Bu Ratna, setelah memastikan Rania melihat kemesraannya dengan Sinta, kini mulai berkeliling, seolah secara acak, namun selalu berakhir di tempat-tempat yang memungkinkan Rania melihat atau mendengar bualannya. Jeng Marina, kenalkan ini Sinta, menantu saya. Dia ini lulusan terbaik dari universitas di Inggris. Loh, sekarang menjabat sebagai manajer regional di sebuah perusahaan investasi asing. Prestasinya luar biasa. Bu Ratna berbohong tanpa berkedip. Di sebelahnya, Sinta hanya bisa menunduk, berharap tanah menelannya saat itu juga. Setiap kebohongan yang keluar dari mulut Bu Ratna terasa seperti cambukan bagi harga dirinya. Rania, dari kejauhan, mendengar sebagian dari bualan itu. Ia hampir tersedak jus jeruknya. Universitas di Inggris? Manajer regional perusahaan investasi asing? Bu Ratna benar-benar punya imajinasi yang liar. Ia melirik Sinta yang tampak semakin tersiksa. Kasihan sekali gadis ini, pikir Rania. Bima sendiri tampak berusaha menghindari kontak mata dengan Rania. Ia merasa malu dengan tingkah ibunya, namun juga tidak berdaya untuk menghentikannya. Ia hanya bisa berharap Rania tidak menganggap serius semua ucapan ibunya. Suasana pesta semakin ramai. Musik mengalun, orang-orang bercengkrama, makanan dan minuman mengalir tanpa henti. Namun di balik semua kemeriahan itu, ada ketegangan yang tak terlihat. Rania yang mengamati dengan tenang, Bu Ratna yang terus berakting dengan penuh semangat, dan Sinta yang terperangkap di tengah-tengah, menjadi pion dalam permainan ego mantan mertua dan mantan istri suaminya. Panggung sudah siap. Para pemain sudah berada di tempatnya masing-masing. Tinggal menunggu babak puncak, di mana kebenaran akan terungkap dan topeng-topeng akan terjatuh. Dan Rania, dengan segala ketenangannya, merasa bahwa babak itu akan segera dimulai. Pesta syukuran itu terus berlanjut dengan kemeriahan yang dipaksakan. Bu Ratna, masih dalam euforianya, tak henti-hentinya menyeret Sinta dari satu kelompok tamu ke kelompok lainnya. Setiap perkenalan selalu diiringi dengan cerita-cerita yang semakin dibumbui dan jauh dari kenyataan mengenai latar belakang dan pekerjaan Sinta. Sinta sendiri merasa energinya terkuras habis, bukan karena lelah fisik, melainkan lelah mental karena harus terus memasang senyum palsu dan mendengarkan kebohongan yang diucapkan mertuanya tentang dirinya. Ia hanya bisa berharap malam segera berakhir. Di salah satu sudut, Rania Adeline masih mengamati dengan tenang. Ia sesekali berbincang dengan beberapa kenalan lama yang menyapanya. Namun fokus utamanya tetap pada pertunjukan yang disuguhkan Bu Ratna. Ia melihat wajah Sinta yang semakin pias dan tidak nyaman. Ada rasa iba yang kian membesar dalam hatinya untuk gadis itu. Saat itu, Bu Ratna sedang berbincang seru dengan sekelompok teman sosialitanya yang terkenal paling suka bergosip dan paling kritis. Ini adalah audiens utama yang ingin ia taklukkan. Jadi, Sinta sayang, ujar Jengwati, salah satu teman Bu Ratna yang paling ingin tahu, matanya menatap Sinta dengan intens. Ceritakan dong sedikit tentang pekerjaanmu di perusahaan investasi asing itu. Pasti seru ya, berurusan dengan investor-investor bule. Gajinya pasti juga fantastis, bisa buat keliling dunia tiap bulan. Sinta menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik Bu Ratna, mencari pertolongan. Namun mertuanya itu justru mengangguk-angguk penuh semangat, seolah mendorongnya untuk bercerita. Iya, Sinta. Ayo dong cerita sedikit.
Biar teman-teman mama ini tidak penasaran lagi, kata Bu Ratna. Matanya berbinar penuh harap. Ia ingin Sinta sendiri yang memvalidasi semua bualannya. Saya sebenarnya. Sinta tergagap. Ia tidak sanggup lagi berbohong. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ayolah, Sinta, jangan malu-malu begitu. Anggap saja ini berbagi pengalaman. Desak Jeng Leni, tak sabar. Di tengah tekanan itu, Sinta menarik napas panjang. Maaf, tante-tante, ibu sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman. Ucapnya dengan suara bergetar. Saya tidak bekerja di perusahaan investasi asing. Saya bekerja di PT Adijaya Makmur Sentosa. Hening sejenak. Bu Ratna mengernyit. Adijaya Makmur Sentosa? Nama itu terdengar familiar. Itu kan perusahaan besar. Salah satu yang terbesar di negeri ini. Bagus. Bualannya tentang perusahaan besar tidak sepenuhnya salah. Nah, itu dia. Adijaya Makmur Sentosa. Seru Bu Ratna, berusaha mengambil alih situasi. Itu perusahaan raksasa kan? Pasti posisi Sinta di sana sangat penting. Manajer senior. Ya kan, Sin? Ia menatap Sinta penuh harap, seolah memberi kode. Namun, sebelum Sinta sempat menjawab, Jeng Wati yang tadi bertanya, tiba-tiba memotong. Adijaya Makmur Sentosa? Bukankah itu perusahaan yang dipimpin oleh Rania? Matanya menyipit, mencoba mengingat-ingat berita bisnis yang pernah ia baca. Ia kemudian melirik ke arah Rania yang duduk tenang tak jauh dari mereka. Seketika, semua mata tertuju pada Rania, lalu kembali pada Sinta dan Bu Ratna. Udara di sekitar mereka seolah menebal. Bu Ratna tertegun. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Rania? Perusahaan Rania? Tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan nama perusahaannya sama. Iya, benar. Sinta mengangguk pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Direktur utama kami memang Ibu Rania Adeline. Ia tidak tahu bahwa pengakuan polosnya itu bagaikan bom waktu yang baru saja meledak. Lalu jabatanmu apa di sana, Sinta? Tanya Jeng Leni. Kali ini dengan nada yang berbeda. Ada sedikit nada mengejek yang tertahan. Sinta menundukkan kepalanya. Saya staf administrasi di divisi umum, Tante. Cicitnya, merasa sangat kecil dan malu. Duar. Rasanya seperti ada petir menyambar di siang bolong bagi Bu Ratna. Staf administrasi? Di perusahaan Rania? Jadi, semua bualannya tentang menantu hebat dengan karir cemerlang, lulusan luar negeri, gaji dolar, manajer regional semuanya bohong? Bukan Sinta yang berbohong, tapi dirinya. Dirinya yang telah membangun istana pasir di atas asumsi dan kebohongan. Dan kini, istana itu runtuh diterjang ombak kenyataan, di hadapan semua orang yang tadi mendengarkan bualannya dengan kagum. Wajah Bu Ratna pucat pasi. Mulutnya terbuka sedikit, tak sanggup berkata-kata. Dunia serasa berputar. Ia melirik Rania, yang masih duduk tenang. Namun Bu Ratna bisa melihat seulas senyum tipis yang sangat sulit diartikan di bibir mantan menantunya itu. Senyum yang terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Para tamu yang tadi mengerumuni mereka mulai berbisik-bisik. Kali ini bukan bisikan kekaguman, melainkan bisikan penuh cemoohan dan keheranan. Beberapa bahkan tak bisa menahan senyum geli. Panggung sandiwara Bu Ratna telah berakhir dengan antiklimaks yang memalukan. Di tengah keheningan yang canggung dan bisik-bisik yang menyakitkan itu, Rania Adeline bangkit dari duduknya. Dengan langkah anggun dan tenang, ia mendekati kerumunan kecil yang masih terpaku di sekitar Bu Ratna dan Sinta. Semua mata kini tertuju padanya. Selamat malam, Bu Ratna. Sapa Rania dengan suara yang tetap tenang dan sopan, namun mengandung ketegasan yang tak bisa diabaikan. Ia kemudian menoleh pada Sinta yang tampak seperti rusa kecil yang ketakutan. Sinta, senang bertemu denganmu di sini. Tidak kusangka kita akan bertemu dalam suasana seperti ini. Sinta hanya bisa menatap Rania dengan mata berkaca-kaca. Tak tahu harus berkata apa. Rania kemudian kembali menatap Bu Ratna, yang masih membeku. Saya turut berbahagia atas pernikahan Bima dan Sinta, lanjut Rania.
Kemudian, ia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Ia membuka tas tangannya yang elegan, mengambil sebuah kartu nama, dan mengulurkannya kepada Bu Ratna. "Ini, Bu, kartu nama saya," ujar Rania dengan senyum tipis yang sama. "Tertulis jelas di situ jabatan saya sekarang. Siapa tahu suatu saat Ibu atau Sinta perlu menghubungi saya terkait pekerjaan Sinta di kantor. Atau mungkin..." Rania berhenti sejenak. Matanya menatap lurus ke mata Bu Ratna. "Bima ingin mencari tantangan baru dan melamar kerja di tempat saya? Pintu perusahaan saya selalu terbuka untuk orang-orang yang kompeten dan mau bekerja keras dari bawah, seperti saya dulu." Bu Ratna menatap kartu nama di tangan Rania dengan nanar. Tangannya bergetar saat terpaksa menerimanya. Di kartu itu, dengan tinta emas yang berkilau, tertera, "Rania Adlin, Direktur Utama, PT Adijaya Makmur Sentosa." Di bawah nama perusahaan, tertera alamat kantor pusat dan nomor telepon. Perusahaan tempat menantu, kebanggaan. Nya bekerja sebagai staf administrasi dengan gaji UMR. Perusahaan yang dipimpin oleh wanita yang dulu selalu ia rendahkan karena dianggap tidak selevel dengan keluarganya. Kata-kata Rania tentang bekerja keras dari bawah dan tawaran pekerjaan untuk Bima terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantung Bu Ratna. Panas menjalar di wajahnya, bukan karena marah, tapi karena malu yang tak terhingga. Ia ingin bumi terbelah dan menelannya saat itu juga. Semua kesombongan dan keangkuhannya menguap begitu saja, meninggalkan kehampaan dan rasa terhina yang luar biasa. Niatnya untuk merendahkan Rania justru berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan harga dirinya sendiri. Di hadapan semua orang. Benar-benar mampus. Dunia Bu Ratna Prawiranegara serasa berhenti berputar. Kartu nama Rania di tangannya yang gemetar terasa membakar kulitnya. Kata-kata Rania, terutama tawaran pekerjaan untuk Bima dan sindiran tentang bekerja keras dari bawah, bergema di telinganya, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini bersemu merah padam, bukan karena marah yang meledak-ledak, melainkan karena rasa malu yang begitu mendalam hingga ia merasa sesak napas. Ia ingin berteriak, menyangkal, atau melarikan diri, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Keheningan yang mencekam menyelimuti taman itu sesaat setelah Rania mengucapkan kalimat terakhirnya. Musik akustik yang tadi mengalun merdu tiba-tiba terdengar fals lalu berhenti sama sekali, seolah sang pemain musik pun ikut merasakan ketegangan yang luar biasa. Semua mata kini tertuju pada Bu Ratna, Sinta, dan Rania. Bisik-bisik yang tadinya samar kini mulai terdengar lebih jelas, seperti dengungan lebah yang siap menyengat. Ya Tuhan, jadi Sinta itu cuma staf administrasi. Di perusahaannya Rania lagi. Kasihan sekali Bu Ratna, niatnya mau pamer malah jadi begini. Tapi Rania juga berani sekali ya, langsung bicara begitu di depan umum. Ini namanya senjata makan tuan. Cemoohan dan rasa kasihan bercampur aduk dalam bisikan-bisikan itu. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau bagi Bu Ratna. Teman-teman sosialitanya yang tadi begitu antusias mendengarkan bualannya, kini menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada yang terlihat kaget, ada yang menahan senyum, ada pula yang terang-terangan menunjukkan ekspresi mencemooh. Jeng Wati dan Jeng Leni, yang tadi paling getol bertanya, kini saling pandang lalu perlahan mundur, seolah takut tertular aura memalukan yang menyelimuti Bu Ratna. Bima, yang berdiri tak jauh dari ibunya, merasa seperti disiram air es. Wajahnya pucat dan tegang. Ia ingin sekali menarik ibunya pergi dari situasi memalukan ini, tapi ia juga merasa lumpuh. Sebagian dirinya marah pada ibunya yang sudah keterlaluan, sebagian lagi merasa bersalah pada Sinta yang harus menanggung malu, dan sebagian kecil lagi mungkin merasa iri pada Rania yang begitu tegar dan sukses. Sementara dirinya masih terus berada di bawah bayang-bayang ibunya. Ia melirik Rania, mantan istrinya itu tampak begitu tenang dan berkuasa. Kontras dengan dirinya yang selalu merasa serba salah. Sinta sendiri berdiri menunduk. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Ia merasa bersalah, malu, dan sedikit lega. Beban kebohongan yang selama ini ia pikul bersama mertuanya akhirnya terangkat, meski dengan cara yang begitu menyakitkan.
Ia tidak berani menatap Bu Ratna, takut melihat kemarahan di mata wanita itu. Namun, ia sempat sekilas menatap Rania, atasannya. Ada rasa kagum yang aneh, bercampur dengan sedikit rasa terima kasih karena telah menghentikan sandiwara ini, meskipun ia juga merasa menjadi bagian dari penyebab kehancuran pesta mertuanya. Rania Adeline, setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya dan menyerahkan kartu nama itu, tetap berdiri tenang selama beberapa saat, membiarkan semua orang mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan atau kesombongan. Wajahnya tetap datar. Sorot matanya tajam namun tidak menghakimi. Ia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan Bu Ratna sepenuhnya, melainkan untuk menghentikan permainan kejam yang selama ini dilakukan mantan mertuanya itu, yang kini menjadikan Sinta sebagai korban baru. Setelah merasa cukup, Rania memberikan anggukan kecil yang sopan kepada beberapa tamu yang ia kenal. Lalu dengan langkah yang sama anggunnya saat ia datang, ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar taman. Kepergiannya yang tenang itu justru meninggalkan kesan yang lebih dalam, seolah ia adalah seorang ratu yang baru saja memberikan titah terakhirnya. Tak ada yang berani menghentikan atau menyapanya. Semua orang hanya bisa memandanginya pergi, membawa serta aura kemenangan yang tak terucap. Sepeninggal Rania, suasana di taman itu menjadi semakin canggung dan tidak menyenangkan. Bu Ratna masih terpaku di tempatnya. Kartu nama Rania tergenggam erat di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia seolah kehilangan kemampuan untuk berbicara atau bergerak. Wajahnya yang merah padam kini mulai basah oleh air mata yang akhirnya luruh juga. Air mata kemarahan, kehinaan, dan penyesalan yang tak terperi. "Mah, Mama." Bima akhirnya memberanikan diri mendekati ibunya, menyentuh lengannya dengan ragu. "Sudahlah, Ma. Ayo kita masuk ke dalam." Bu Ratna menepis tangan Bima dengan kasar. "Jangan sentuh aku," desisnya dengan suara bergetar. Matanya menatap nanar ke sekeliling, melihat tatapan-tatapan kasihan dan cemoohan dari para tamu yang tersisa. Rasanya ia ingin berteriak sekeras-kerasnya. Para tamu mulai mencari-cari alasan untuk pamit. Pesta yang tadinya meriah kini terasa seperti acara pemakaman. Beberapa tamu mendekati Bima, mengucapkan salam perpisahan dengan nada canggung, lalu buru-buru pergi. Yang lain bahkan tidak berpamitan, langsung menyelinap keluar. Catering yang tadinya sibuk melayani, kini mulai membereskan hidangan yang masih banyak tersisa. Musik sudah lama berhenti. Sinta, dengan air mata yang masih mengalir, mendekati Bu Ratna. "Ibu, maafkan Sinta," ucapnya lirih. Bu Ratna menoleh pada Sinta dengan tatapan dingin yang menusuk. "Diam kamu," hardiknya. "Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu tidak bilang dari awal siapa bos kamu itu? Hah? Kamu sengaja mau mempermalukan saya, kan?" Tuduhan itu tidak adil. Sinta tahu itu, tapi ia terlalu lelah dan sedih untuk membantah. Melihat kondisi ibunya yang mulai tidak terkendali dan Sinta yang menangis, Bima akhirnya bertindak lebih tegas. "Ma, cukup. Jangan salahkan Sinta. Ini semua salah kita juga yang tidak pernah jujur dari awal," seru Bima. Suaranya sedikit meninggi, mengejutkan Bu Ratna dan Sinta. Ini mungkin pertama kalinya Bima berani membantah ibunya sekeras itu. Bu Ratna terdiam mendengar bentakan Bima. Ia menatap putranya dengan tidak percaya. Lalu kemarahannya seolah menemukan sasaran baru. Namun, sebelum ia sempat meluapkan amarahnya pada Bima, tubuhnya tiba-tiba limbung. "Aduh!" keluhnya sambil memegangi kepalanya. Bima dan Sinta dengan sigap menahan tubuh Bu Ratna yang hampir jatuh. Ternyata, tekanan dan rasa malu yang luar biasa itu terlalu berat untuk ditanggung oleh Bu Ratna. Wajahnya kini benar-benar pucat seperti kertas. "Cepat, bawa Mama masuk ke kamar," perintah Bima pada Sinta dan beberapa pelayan yang datang membantu. Pesta syukuran yang direncanakan sebagai ajang pamer kehebatan kini berakhir dengan tragedi kecil bagi keluarga prawira negara. Bu Ratna, yang ingin merendahkan Rania, justru direndahkan dengan cara yang paling menyakitkan, di depan umum, oleh kenyataan yang ia coba ingkari. Kartu nama Rania masih tergenggam di tangannya,
menjadi saksi bisu atas malam yang penuh drama dan kehancuran harga diri itu. Malam di mana sang mantan mertua yang jahat akhirnya mendapatkan pelajaran yang setimpal. Malam pesta syukuran yang berakhir tragis itu menjadi titik balik kelam dalam kehidupan Bu Ratna Prawiranegara. Setelah insiden pingsan dan dibopong masuk ke kamarnya, ia mengurung diri selama berhari-hari. Tirai kamarnya selalu tertutup rapat, menolak cahaya matahari pagi yang biasanya ia nikmati. Nampan makanan yang diantar Biksum lebih sering kembali utuh atau hanya disentuh sedikit. Dokter keluarga yang dipanggil Bima menyatakan Bu Ratna hanya mengalami syok dan kelelahan emosional. Namun bagi Bu Ratna, rasanya lebih dari itu. Ia merasa dunianya runtuh. Harga dirinya, yang selama ini ia jaga dan poles setinggi langit, kini hancur berkeping-keping. Kartu nama Rania Adeline tergeletak di atas meja nakas di samping tempat tidurnya. Setiap kali matanya tak sengaja tertuju pada kartu berwarna emas itu, dadanya terasa sesak. Nama Rania, jabatannya sebagai direktur utama, dan nama perusahaan tempat Sinta bekerja, semuanya menjadi momok yang menghantuinya siang dan malam. Ia berulang kali memutar kembali adegan di pesta itu. Tatapan Rania yang tenang namun menusuk, bisik-bisik para tamu, senyum sinis Jengwati dan Jeng Leni, dan yang paling menyakitkan, kata-kata Rania yang menawarkan pekerjaan untuk Bima. Semuanya terasa seperti kaset rusak yang terus berputar di kepalanya. Sementara Bu Ratna meratapi nasibnya dalam kesendirian, berita tentang kejadian memalukan di pestanya menyebar lebih cepat dari angin. Grup-grup percakapan daring para sosialita ramai membicarakannya. Telepon antar teman tak henti berdering, bertukar cerita versi masing-masing yang tentu saja sudah ditambah dan dikurangi. Sudah dengar belum, Jeng, soal Bu Ratna? Katanya pingsan di pestanya sendiri. Bukan cuma pingsan, Jeng. Sebelumnya dia dipermalukan habis-habisan sama mantan menantunya, si Rania itu. Oh, Rania yang sekarang jadi CEO Adijaya Makmur itu, ya? Ternyata menantu baru Bu Ratna itu cuma staf administrasi di kantor Rania. Bayangkan, staf biasa dengan gaji UMR. Pantas saja Bu Ratna syok. Selama ini kan dia selalu membual kalau menantunya itu hebat, lulusan luar negeri, manajer perusahaan asing. Ternyata. Makanya, jadi orang jangan sombong dan suka merendahkan orang lain. Kena batunya kan sekarang. Nama Bu Ratna Prawiranegara yang tadinya identik dengan kemewahan dan status sosial tinggi, kini menjadi bahan tertawaan dan cibiran. Ia yang biasanya menjadi pusat perhatian karena keanggunan dan kekayaannya, kini menjadi pusat perhatian karena kebodohan dan kesombongannya sendiri. Setiap kali ada arisan atau pertemuan sosialita, namanya selalu disebut-sebut, bukan lagi dengan nada kagum, melainkan dengan nada geli dan penuh ejekan. Beberapa teman yang dulu dekat dengannya kini mulai menjaga jarak, tidak mau diasosiasikan dengan drama memalukan itu. Di dalam rumah keluarga Prawiranegara, suasana terasa dingin dan tegang. Sinta mencoba merawat Bu Ratna, membawakan makanan atau sekadar menemaninya. Namun Bu Ratna selalu menolaknya dengan ketus atau bahkan membentaknya. "Pergi kamu. Saya tidak mau lihat muka kamu." Hardik Bu Ratna suatu sore saat Sinta mencoba menyuapinya bubur. "Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu jujur dari awal tentang pekerjaanmu dan siapa bosmu itu, saya tidak akan semalu ini." Sinta hanya bisa menelan ludah, menahan air mata. Ia tahu Bu Ratna sedang mencari kambing hitam, dan dirinya adalah sasaran termudah. Bima, yang menyaksikan kejadian itu, mencoba membela Sinta. "Ma, sudah cukup. Jangan terus menyalahkan Sinta," ujar Bima. Suaranya terdengar lelah. Sejak kejadian itu, Bima memang menjadi sedikit lebih berani menghadapi ibunya. Mungkin karena rasa bersalah pada Sinta atau karena ia sendiri sudah muak dengan drama yang diciptakan ibunya. "Kita semua salah dalam hal ini. Mama terlalu memaksakan kehendak. Dan aku juga salah karena tidak berani jujur pada Mama tentang pekerjaan Sinta. Sinta tidak sepenuhnya bersalah." "Oh, jadi sekarang kamu berani membela istrimu dan menyalahkan Mama?" Bu Ratna menatap Bima dengan mata menyala. "Dasar anak tidak tahu diuntung. Setelah semua yang Mama berikan padamu." Pertengkaran seperti itu menjadi pemandangan sehari-hari.
Sinta merasa semakin tertekan. Pernikahan yang ia bayangkan akan penuh kebahagiaan kini terasa seperti neraka. Ia mulai meragukan keputusannya menikah dengan Bima. Meskipun Bima mulai menunjukkan sedikit perubahan sikap menjadi lebih protektif padanya, namun kelemahan Bima dalam menghadapi ibunya di masa lalu telah meninggalkan luka tersendiri. Setiap pagi, Sinta berangkat kerja ke Adijaya Makmur Sentosa dengan perasaan campur aduk. Ia takut bertemu dengan Ibu Rania. Ia khawatir kejadian di pesta itu akan berdampak pada pekerjaannya. Namun, anehnya, tidak ada yang berubah di kantor. Rekan-rekannya tetap bersikap seperti biasa. Pak Herman, atasannya, bahkan sempat memujinya karena berhasil menyelesaikan sebuah tugas mendadak dengan baik. Suatu hari, saat sedang mengambil air minum di pantry, ia tak sengaja mendengar percakapan beberapa karyawan dari divisi lain. Mereka sedang membicarakan Ibu Rania. Ibu Rania itu memang luar biasa ya. Tegas, cerdas, tapi tetap punya hati. Iya, aku dengar beliau baru saja menyetujui program beasiswa untuk anak-anak karyawan yang berprestasi. Pantas saja perusahaan kita makin maju. Pemimpinnya saja hebat begitu. Sinta mendengarkan percakapan itu dengan hati berdebar. Ia jadi teringat sikap Ibu Rania di pesta malam itu. Meskipun kata-katanya tajam dan berhasil mempermalukan Bu Ratna, namun Rania tidak terlihat menyerangnya secara pribadi. Rania justru seolah membuka jalan bagi kebenaran untuk terungkap. Dan tawaran pekerjaan untuk Bima, meskipun terdengar menyindir, juga bisa diartikan sebagai sebuah pengakuan bahwa Rania menghargai kompetensi, bukan status. Sinta mulai melihat Rania dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya sebagai CEO yang ia kagumi dari jauh, tapi juga sebagai wanita kuat yang pernah terluka namun berhasil bangkit dan membuktikan dirinya. Rania sendiri tentu saja mendengar kabar tentang Bu Ratna dan dampak dari pesta malam itu. Mira, sekretarisnya, sesekali memberinya informasi terbaru yang ia dapat dari berbagai sumber. Rania hanya mendengarkan dengan tenang. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya sedikit rasa lega karena akhirnya Bu Ratna mendapatkan pelajaran. Ia lebih fokus pada pekerjaannya dan memastikan perusahaannya terus berkembang. Namun, ia tidak melupakan Sinta. Suatu pagi, ia memanggil Pak Herman ke ruangannya. Pak Herman, bagaimana kinerja Sinta Ayu Wulandari dari divisi Anda? Tanya Rania langsung pada intinya. Pak Herman sedikit terkejut atasannya menanyakan karyawan staf secara spesifik. Sinta, Bu? Kinerjanya sangat baik, Bu. Rajin, teliti, dan punya inisiatif. Salah satu staf administrasi terbaik yang saya miliki. Rania mengangguk puas. Bagus. Pastikan tidak ada perlakuan diskriminatif atau tidak profesional terhadapnya terkait masalah pribadi keluarganya yang mungkin Pak Herman dengar. Di perusahaan ini, kita menilai orang berdasarkan kinerja dan profesionalismenya, bukan berdasarkan urusan rumah tangganya. Pak Herman mengerti maksud atasannya. Baik, Bu. Saya pastikan. Sinta tidak pernah tahu percakapan itu. Ia hanya merasa sedikit lebih tenang karena suasana di kantor tetap kondusif. Namun, masalah di rumahnya masih menghantuinya. Bu Ratna masih sering melampiaskan kekesalannya padanya, meskipun intensitasnya sedikit berkurang karena kondisinya yang belum sepenuhnya pulih. Bima berusaha menjadi penengah, namun seringkali tidak berhasil. Satu hal yang pasti, pesta syukuran itu telah mengubah segalanya. Bagi Bu Ratna, itu adalah awal dari kejatuhan sosialnya. Bagi Sinta, itu adalah awal dari keraguan dan pertanyaan besar tentang masa depan pernikahannya. Dan bagi Rania, itu adalah penutup yang tegas untuk sebuah babak lama dalam hidupnya, sekaligus pengukuhan atas posisinya sebagai wanita yang tak bisa lagi diremehkan. Gosip akan terus berlanjut, namun waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar menjadi pemenang dalam drama kehidupan ini. 1 tahun lebih telah bergulir sejak malam penuh gejolak di kediaman keluarga Prawira Negara. Waktu, dengan caranya yang tak terduga, telah mengukir nasib baru bagi setiap orang yang terlibat dalam drama tersebut. Ada yang menemukan cahaya di ujung terowongan, ada pula yang semakin terjerembab dalam kegelapan penyesalan. Bagi Rania Adlini,
Tahun-tahun berikutnya adalah manifestasi dari kerja keras dan keteguhan hatinya. PT Adijaya Makmur Sentosa tidak hanya bertahan di tengah persaingan bisnis yang ketat, tetapi justru melesat semakin tinggi. Di bawah kepemimpinannya yang visioner, perusahaan berhasil melakukan beberapa akuisisi strategis, memperluas jangkauan pasarnya hingga ke kancah regional. Penghargaan demi penghargaan diraih Rania, bukan hanya sebagai pebisnis ulung, tetapi juga sebagai figur perempuan inspiratif. Kehidupan pribadinya pun menemukan kehangatan yang lama ia dambakan. Ia menjalin hubungan dengan seorang pria yang matang, seorang arsitek ternama yang menghargai dirinya sebagai individu, bukan karena status atau kekayaannya. Mereka berbagi tawa, impian, dan dukungan timbal balik yang tulus, sesuatu yang tak pernah ia rasakan dalam pernikahan sebelumnya. Kedamaian sejati kini benar-benar menyelimuti hari-harinya. Kontras dengan gemerlap kehidupan Rania, nasib Bu Ratna Prawiranegara justru semakin suram. Rumah megahnya yang dulu selalu ramai oleh gelak tawa dan pujian para sosialita, kini lengang dan terasa dingin. Reputasinya hancur lebur. Tak ada lagi undangan pesta mewah yang datang padanya. Tak ada lagi teman-teman yang berlomba mendekat. Ia menjadi sosok yang dihindari, bahan gunjingan abadi di setiap pertemuan sosial yang ia tak lagi berani hadiri. Hari-harinya dihabiskan dalam kesendirian yang menggigit, ditemani biksum yang tetap setia namun tak mampu mengusir aura kepahitan yang memancar dari majikannya. Wajahnya yang dulu selalu terawat dan angkuh, kini tampak kuyu dan penuh gurat kekecewaan. Ia sering terlihat duduk termangu di taman belakang, tempat di mana harga dirinya dulu direnggut, seolah terus memutar ulang adegan memalukan itu. Kartu nama Rania, meski sudah lama ia buang entah kemana, seolah terus membayangi, menjadi simbol kekalahannya yang telak. Bima Airlangga, sang putra kesayangan, turut merasakan imbasnya. Pernikahannya dengan Sinta tak mampu bertahan lama setelah malam penuh drama itu. Tekanan dari Bu Ratna yang terus menyalahkan Sinta, ditambah ketidakmampuan Bima untuk benar-benar melindungi istrinya dan mengambil sikap tegas, membuat Sinta akhirnya menyerah. Mereka bercerai beberapa bulan setelah pesta syukuran yang gagal total. Sepeninggal Sinta, Bima semakin terpuruk. Ia tetap mengurus perusahaan keluarga, namun tanpa semangat dan inovasi. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk meladeni keluh kesah ibunya yang tak berkesudahan, terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan dan penyesalan atas pilihan-pilihan hidupnya. Sinta Ayu Wulandari, di sisi lain, justru menemukan kekuatannya setelah lepas dari bayang-bayang keluarga Prawiranegara. Perceraian memang bukan hal yang mudah, namun itu memberinya kebebasan untuk menata kembali hidupnya. Ia memutuskan untuk tetap bekerja di Adijaya Makmur Sentosa, mendedikasikan dirinya pada pekerjaan dengan profesionalisme tinggi. Ia belajar banyak, mengikuti berbagai pelatihan internal, dan tak ragu mengambil tanggung jawab lebih. Pak Herman, atasannya, melihat potensi besar dalam diri Sinta. Dengan dukungan dari manajemen, termasuk Rania yang secara diam-diam mengapresiasi ketangguhan Sinta, karirnya perlahan menanjak. Dari staf administrasi biasa, ia berhasil meraih posisi sebagai asisten manajer di divisinya. Ia menemukan kembali senyumnya, kepercayaan dirinya, dan yang terpenting, harga dirinya sebagai seorang wanita mandiri. Suatu sore, setelah rapat evaluasi tahunan perusahaan, Rania secara khusus memanggil Sinta ke ruangannya. Bukan sebagai direktur utama kepada bawahan, melainkan lebih sebagai sesama wanita yang pernah melewati badai. Sinta, sapa Rania dengan senyum hangat saat Sinta duduk di hadapannya. Saya sudah melihat laporan kinerjamu setahun terakhir ini. Luar biasa. Kamu menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Wajah Sinta bersemu merah. Terima kasih banyak atas bimbingan dan kesempatan yang Ibu berikan selama ini. Jawabnya tulus. Kamu meraihnya karena kemampuanmu sendiri, Sinta, ujar Rania lembut. Saya hanya ingin mengatakan, saya bangga melihatmu bangkit dan membuktikan dirimu. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkan potensimu, termasuk dirimu sendiri. Rania teringat bagaimana dulu ia juga pernah diremehkan. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, tapi jangan biarkan ia membelenggumu. Fokus pada masa depanmu. Sinta mengangguk, matanya berkaca-kaca.
Kata-kata Rania terasa begitu menguatkan. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dan nasihat ibu. Ia merasa beruntung pernah mengenal wanita seperti Rania, yang meski pernah disakiti oleh keluarga mantan suaminya, tetap menunjukkan kebesaran hati. Setelah Sinta keluar dari ruangannya, Rania kembali menatap gemerlap lampu kota dari jendela kantornya. Sebuah perasaan damai dan syukur yang mendalam memenuhi hatinya. Ia teringat Bu Ratna, Bima, dan semua kepahitan di masa lalu. Tak ada lagi dendam atau amarah. Yang ada hanyalah sebuah pemahaman bahwa setiap perbuatan akan selalu ada konsekuensinya. Bu Ratna telah menuai apa yang ia tanam. Kesombongan berbuah kehinaan. Niat merendahkan berbalik menjadi bumerang. Kemenangan Rania bukanlah kemenangan yang gemuruh dan penuh sorak-sorai. Kemenangannya adalah kedamaian batin, kesuksesan yang ia raih dengan integritas, dan kemampuannya untuk tetap menjadi manusia yang baik meski pernah terluka. Ia telah membuktikan bahwa takdir bisa diubah dengan kerja keras dan keteguhan hati. Malam itu, Rania Adeline tersenyum. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai, sebuah babak yang jauh lebih indah, di mana ia adalah penulis skenarionya sendiri, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Cahaya dari kantornya yang megah seolah menjadi simbol dari cahayanya sendiri yang tak akan pernah lagi bisa dipadamkan oleh siapapun.